apakah ada ulet gitu ya mau menggerogoti cabai yang segar. Sejauh aku kan jual gorengan juga ya guys ya, aku jual risol gitu ya, aku sering beli cabai hijau juga gitu ya. Tapi belum pernah sih ada kasus Cimehong dibikin tantrum setelah Selici menemukan ulat saat mereview tahu go. Bukan tanpa alasan, Cimehong pun heran kenapa bisa cabai ditemukan ulat padahal pedas. Lantas, sontak saja Cimehong pun memberikan ultimatum kepada para UMKM agar tidak menggunakan food vlogger yang mendang-mending karena ia menganggap ini adalah cara untuk menjatuhkan usaha bisnis. Apalagi sampai diviralkan demi untuk mendapatkan endorse yang mahal. Gempret! Makan tahu. Gua nggak kuat tuh makan banyak ah. Itu cabai ada di plastik ya. Enak-enak. Nggak tahu ulat, iya ada ulat. Dari zaman dulu itu cabai tuh ulat juga tahu ini pedas, kecuali sayur. Nggak tahu perasaan saya, perasaan lu tahu nggak perasaan ini yang ini tahu bagaimana buat nafkahin anak bininya. Saya mau viralin biar pakai upload biar viral. Jadi orang endorse lu mahal, cair lu 45 juta, kayak kucing kau. Ntar gua kasih lala, gua kecoa, gua akan masuk ke dalam. Terus gua suruh anak gua makan, muntah nggak dia? Para pebisnis jangan pakai telegram kayak gitu, food blogger gitu, mendang-mending ya, dengan menjatuhkan orang lain. Bakalan kena tabur tuai. Kasihan para pebisnis yang punya UMKM pakai selebgram kayak begitu, bakalan bisnisnya nggak bertahan lama karena dia sudah disumpahin oleh orang. Ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lalu, ya menurutku yang namanya di tempat barang yang membusuk pasti ada ulatnya. Bahkan cabai sekalipun. Ulat cabai ada lah pasti ya. Tapi setidaknya yang Mbak Sati itu kalau nge-review gak ada ulatnya, jangan diviralkan lah. Setidaknya kasih tahu ke ordernya biar orangnya bisa berbenah gitu loh. Kalau diviralkan juga kan menurut aku itu kayak mematikan rezeki orang lain. Lebih baik kasih tahu ordernya langsung biar ordernya kan berbenah diri, itu lebih baik daripada mengviralkan seperti itu sih. Kupikir masalah Perbaginda Mehongan ini sudah selesai, ternyata malah meningkat. Dari awalnya predikat anti kritik, sekarang mendapatkan predik lebih tinggi lagi, yaitu dendam. Tapi dari awal respon beliau memang buruk ya, dengan ngatain sumpah serapah mengenai usia orang, ngatain bipolar, dan hal-hal buruk sebagainya. Jadi gak ada yang bisa membenarkan gitu perilaku beliau. Dan sekarang ini beliau malah bawa-bawa Tuhan, sedangkan respon beliau dari awal aja itu menentang ajaran Tuhan gitu loh. Siapa pula agama mana yang mengajarkan sumpah serapah ngatain orang lain yang buruk? Kan nggak ada. Ini bukan lagi soal review, ini bukan lagi soal bisnis, tapi ini jatuhnya udah lebih ke penyakit hati ya. Maksudku, kalau memang beliau nggak terima sama apa yang dibuat orang lain, ya udah serahkan aja sama Tuhan, biar Tuhan yang membalas. Bukan malah mengucapkan hal-hal yang nggak benar, karena doa yang nggak bagus itu pasti nggak bakal dijamah gitu. Takutnya ini bukan aku mau menggurui ya, minta maaf semuanya, karena omongan yang buruk itu takutnya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Gantian Selici malah sekarang dikuliti oleh Cimehong gitu ya guys ya. Dimana di sini Cimehong itu mengomentari video lamanya Selici gitu ya. Dimana Selici itu pernah mereview tahu go dan didapatilah ada ulet di cabe gitu ya. Nah, beragam komentar lah dari netizen gitu ya. Jujur ya, aku yang tadinya tuh
tim yang mendukung Shirley C gitu ya, seorang food vlogger yang mereview ada kecoa ya di atas bika ambonnya Cimehong. Tapi setelah menonton VT ini aku jadi meragukan gitu ya, karena aku juga ingat waktu dulu aku pernah tahu gitu ya, pernah membuat VT-nya juga gitu ya. Oh, Cimehong itu kan namanya kan nama asli Cimehong kan Novi ya guys ya. Biasanya rata-rata orang yang dikasih nama Novi biasanya adalah orang-orang kelahiran November guys ya. Dan Cimehong ini aku rasa adalah kelahiran November yang menggandeng energi, kalau November ya biasanya energi Scorpio ya guys ya. Energi Scorpio yang kita semua tahu lah ya, kalau energi Scorpio itu identik dengan energi Halloween gitu ya, energi yang sangat dark dan sangat besar gitu ya. Nah, itulah membuat aku mempertanyakan juga gitu ya, dan bertanya-tanya gitu, apakah memang insting Cimehong sudah mencium gitu ya bahwa yang dilakukan oleh orang yang mereview negatif terhadap dia ini memang adalah sebuah modus gitu ya, modus untuk menjatuhkan bisnisnya Cimehong yang lagi viral-viralnya gitu ya. Tapi entahlah ya, gimana guys menurut kalian? Karena biasanya ya orang-orang yang lahir di bulan November, Oktober, November ya, terkhusus yang menggandeng energi Scorpio ya, atau ya season Scorpio, kalian tahu ya bahwa season Scorpio itu juga adalah season Halloween, dimana aku pernah bahas di VT lamaku, dimana di kala itu ya, di season seperti itu tuh ataupun bayi-bayi yang lahir di bulan-bulan tersebut biasanya adalah memiliki energi yang sangat besar, dengan salah satu ciri ya, kemampuan mereka untuk mencium kebohongan dan manipulasi gitu ya, baik itu oleh orang-orang di sekeliling mereka maupun oleh orang lawan-lawan yang ingin menjatuhkan mereka gitu. Nah, itulah ya yang membuat aku juga men-stitch VT ini gitu ya. Tapi salut sih sama Cimehong ya, dia segimanapun dijatuhkan gitu ya, dihujat oleh netizen, dia tapi tetap lawan dan bisa. Dan apa ya, dengan dia membuat VT ini tuh kayak apa ya, gimana ya, kayak Cimehong tuh kayak pengen membuktikan bahwa ini loh gitu loh, ini konten kreator yang mereview ada ulet di dalam cabenya tahu go gitu, padahal itu cabai segar gitu ya kan, cabai segar ulat pun tahu gitu, kata Cimehong. Ulat pun tahu itu tuh nggak mungkin. Memang benar sih ya, ulat itu lebih, kalau ulat di dalam sayur masih masuk akal gitu, tapi kalau di dalam cabai segar rasanya mustahil gitu ya. Gimana guys menurut kalian? Di dalam, kecuali cabainya itu udah layu, udah menuju busuk gitu ya, udah 4-5 hari tidak dimasukkan di dalam kulkas gitu kan, itu mungkin bisa ada uletan ya. Tapi kalau di dalam cabai segar seperti yang cabenya tahu go ini, rasanya gak mungkin ya, rasanya sulit gitu ya. Tapi entahlah, gimana guys menurut kalian? Mungkin para tukang cabai boleh, yang melihat VT ini juga boleh meninggalkan kolom komentar, apakah ada ulet gitu ya mau menggerogoti cabai yang segar. Sejauh aku kan jual gorengan juga ya guys ya, aku jual risol gitu ya, sering beli cabai hijau juga gitu ya. Tapi belum pernah sih ada kasus ya dimana aku beli cabai hijau yang segar itu tuh ada uletnya, kayaknya nggak pernah gitu. Kecuali cabai yang udah expired, udah seminggu gitu ya, yang udah berhari-hari nggak sampai seminggu lah, 5-6 hari pun kalau di suhu ruang pun udah pasti layu dan uletan gitu ya, kalau tidak disimpan dengan benar gitu. Tapi rasanya kalau cabai yang masih segar, apalagi cabai hijau, benar juga kata Cimehong gitu, ulat pun tahu ini cabai pedes bukan sayur katanya. Mantap sih Cimehong ya.
kita yang dari tadinya menyayangkan sikap dia yang anti kritik ya, tapi dia bisa membalikkan keadaan gitu ya dengan membuat VT ini gitu ya, maka membuktikan bahwa orang yang mengkritik dia itu memang sering melakukan hal-hal demikian gitu ya untuk menjatuhkan usaha orang gitu ya. Tapi entahlah gimana guys, menurut kalian kini gantian balik kayaknya Shirley C juga yang banyak dihujat netizen gitu, gimana?